السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab At-Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab ma jaa'a anna al-ghuluwa fi qubur as-salihin yasiruha atau yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Bab apa yang datang dari riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ghulu, melampaui batas terhadap kuburan orang saleh akan menyebabkan disembahnya kuburan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Musannif rahimahullah berkata bab ma jaa anna al-ghuluwa fi qubur salihin yusayyiruha awthanan tu'bad min dunillah. Kata beliau bab tentang apa yang datang yakni dari riwayat-riwayat bahwa ghulu, berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam kuburan orang saleh atau terhadap kuburan orang saleh akan menjadikannya berhala yang diibadahi. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, mengucapkan sebuah doa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku menjadi berhala yang disembah. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Selanjutnya beliau bersabda, sungguh keras kemurkaan Allah terhadap satu kaum yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Demikian disebutkan oleh musannif sebagai dalil pertama bahwasanya Imam Malik rahimahullah mengatakan atau meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Dan kemudian bersabda bahwa sangat keras kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kaum
yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, tempat sujud. Kuburan bukan tempat sujud. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat sholat. Tempat sholat adalah masjid-masjid, bukan kuburan. Di dalam syarahnya dikatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dari Zaid ibni Aslam, dari Atha ibni Yasar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, kemudian disebutkan hadis tadi. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya dari Ibnu Ajlan, dari Zaid ibni Aslam bihi, tidak menyebutkan Atha. Diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dari Zaid, dari Atha, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang tadi diriwayatkan oleh Imam Malik dalam keadaan mursal, tidak disebutkan siapa sahabinya. Sedangkan dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri. Di samping itu, hadis ini juga memiliki pendukung-pendukung. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanadnya dalam Musnad dari Suhail ibn Abi Saleh, dari ayahnya, dari Abi Hurairah. Bukan hanya Abi Sa'id Al-Khudri, ternyata juga Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi berita yang hampir sama, yaitu Rasulullah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai sesembahan, sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Semakna, hanya saja yang pertama tadi disebutkan ishtadda ghadabullah, sangat keras kemurkaan Allah. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dilaknat oleh Allah. Keras ancamannya, keras adabnya, keras kemurkaannya. Bahkan dalam riwayat lain dilaknat orang yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat sujud. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, tempat ibadah, itu sudah dilarang. Padahal ibadahnya masih untuk Allah Ta'ala, tetapi tempatnya yang salah. Kalau beribadah untuk Allah, bukan kuburan tempatnya. Tempatnya adalah masjid-masjid, atau paling tidak di rumah kalian, agar rumah kalian bercahaya. Dan itu sudah dibahas, mudah-mudahan masih ingat, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kerjakanlah salat-salat sunnah kalian di rumah, dan bacalah Al-Quran di rumah kalian, agar jangan seperti kuburan. Kalimat ini mengandung faedah penting bahwa rumah dengan kuburan berbeda. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, tetapi ramaikan rumah kalian dengan ibadah-ibadah sunnah dan qiraatul Quran. Artinya kuburan tidak begitu. Kuburan tidak diramaikan dengan ibadah sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya, sejak zaman para tabi'in dan tabi'ihim, sejak zaman para ulama, para a'immatul muslimin. Mereka tidak meramaikan kuburan dengan ibadah, tetapi justru meramaikan masjid dan rumah-rumahnya. Kalau salat-salat wajib mereka kerjakan di masjid, tapi salat sunnah mereka kerjakan di rumah. Mengerjakan salat qabliyah di rumah, baru berangkat ke masjid. Atau salat wajib di masjid, kemudian pulang ke rumah, salat ba'diyah di rumahnya. Ini barakallahu fikum, agar rumah kita tidak seperti kuburan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan tadi diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Maksudnya Imam Malik adalah Malik ibni Anas ibni Malik ibni Abi Amir ibni Amr al-Asbuhi. Kunyahnya Abu Abdullah al-Madani.
Imamu Daril Hijrah, Imam Madinah Daril Hijrah, wa ahadul a'immatil arba'ah, salah satu dari imam madhab yang 4, wa ahadul mutqinin lil hadis, dan salah satu orang-orang atau pakar-pakar ahli penghafal dalam bidang hadis. Hatta qala al-Bukhari, hingga Imam Bukhari berkata, as-sahhul asanid, sanad yang paling sahih adalah Malik an Nafi' an Ibn Umar. Sanad yang paling sahih dijuluki silsilah dhahabiyah, rantai emas, dari Imam Malik, dari Nafi', dari Maula Ibn Umar. Dari Nafi', dari Ibn Umar, karena Nafi' adalah Maula Ibn Umar. Mata sanata 79 wa 100, wa kana mauliduhu sanat 93. Imam Malik meninggal pada tahun 179, dan bahwasanya beliau dilahirkan pada tahun 93, tahun 93 Hijriah. Wa qila 94, dikatakan pula 94 Hijriah. Qala al-Waqidi, dikatakan al-Waqidi, balaghat 90 sanah, beliau berumur sampai 90 tahun rahimahullah. Diriwayatkan oleh beliau, oleh Imam Daril Hijrah, Imam Malik rahimahullah, kalimat dari Nabi SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Wa qad istajaba Allahu du'aahu, dan Allah telah mengabulkan doanya. Masya Allah. Selamat. Kuburan Nabi bukan di Indonesia. Bisa dibayangkan bagaimana kalau kuburan Nabi ada di Indonesia. Kuburan yang dianggap wali saja, sudah mereka meratap di kuburannya dengan berbagai macam ratapan-ratapan. Ya wali Allah, ya Habibullah. Mereka berdoa, mereka memberikan sesajen, mereka meminta surga, mereka berlindung dari api neraka, minta jodoh, segala macam. Apalagi kalau kuburan Nabi. Ikhwani fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah kabulkan doanya. Bahwa kuburan Nabi sejak zaman sahabat sampai hari ini terjaga. Tidak ada orang yang menjadikannya sebagai berhala. Bahkan kalau ada seseorang yang ingin tabarruk, katanya mengharapkan berkah dengan mengusapnya dan sebagainya, dilarang sekarang ini. Ada polisi khusus yang menghalanginya. Tidak boleh. Haram. Minta kepada Allah, jangan kepada Rasul. Minta kepada Allah, jangan kepada manusia. Masya Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Fa'ajab Rabbul Alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Kata Ibnu Qayyim dalam Nunyahnya, dan telah dikabulkan doanya oleh Rabbul Alamin, yaitu dengan Allah jadikan 3 dinding padanya. Thalathil judrani. Jadi kuburan Nabi SAW di kamar Aisyah. Kamar Aisyah ditutup dengan 2 dinding, dan dinding itu mengarah pada satu arah, bertemu di satu sisi. Terbayang? Bertemu di satu sisi. Berarti membentuk kerucut. Sehingga siapa yang menghadap ke dinding ini tidak menghadap kiblat, siapa yang menghadap ke dinding ini tidak menghadap kiblat. Ini usaha para salaf waktu itu untuk menghalangi manusia agar jangan menjadikan kuburan sebagai kiblat. Sehingga kalau kiblatnya di sana, kuburan di sini ditutup begini. Salasat judran, baru ditutup sini. Ikhwani fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qal, kata Ibnu Qayyim, hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi 'izzatin wa himayatin wa siyani. Hingga jadilah sisi-sisinya atau tonggak-tonggaknya dengan doa beliau sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan mulia, selalu dalam keadaan terjaga, selalu dalam keadaan terlindungi, tidak dijadikan sebagai berhala. Wa dallal hadis ini menunjukkan ala anna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam law ubida lakana wathanan. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah
mendapatkan bukti, dalil bahwa kalau kuburan itu disembah maka dia menjadi berhala. Karena Nabi menyatakan jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Artinya jangan jadikan kuburanku sebagai sesuatu yang disembah. Berarti apapun yang disembah maka dia disebut wathan. La ta'budul awthan. Jangan menyembah wathan. Apa itu wathan? Semua sesembahan. Apakah itu batu atau pohon keramat atau keris keramat ataupun kuburan keramat. Yang disembah maka itu wathan. Maka Nabi berdoa pada Allah Ta'ala, la taj'al qabri wathanan tu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai wathanan, sebagai berhala yang diibadahi. Huwa ma yubashirul 'abidu minal qubur. Berarti yang namanya wathan atau berhala adalah semua yang disengaja oleh para hamba didatangi untuk disembah, berdoa kepadanya, meratap kepadanya, meminta perlindungan kepadanya. Wa tawabit allati 'alaiha, atau menyembah tabut-tabut yang ada padanya. Biasanya kalau orang itu orang saleh, kuburannya dibangun dan diberi tabut, peti-peti yang isinya peninggalan-peninggalannya. Ada kerisnya, ada imamahnya, ada apalagi dalamnya, dalam tabut. Itu pun ikut dikeramatkan. Biasanya demikian. Waqad 'azumatil fitnah bil qubur. Dan sungguh telah merajalela, menjadi besar fitnah terhadap kuburan-kuburan. Bencana terhadap kuburan-kuburan. Apa itu bencananya? Bita'zimiha wa ibadatiha. Bagaimana masyarakat muslimin mengagungkannya, menghormatinya, kemudian menyembahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW sudah memberikan rambu-rambu. Seperti rambu jalan. Kalau engkau ingin menuju satu alamat tertentu, maka ikuti rambu-rambunya. Surabaya ke kanan, Surabaya ke kiri. Kamu ikuti, akan sampai. Tetapi kalau engkau tidak mengikuti rambu-rambunya, nggak akan sampai. Maka ketika kita ingin keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti rambu-rambunya yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rambu-rambu Rasulullah SAW terhadap kuburan, agar jangan sampai kita tersesat menjadi penyembah-penyembah kubur. Ikuti rambu-rambunya. Kata Nabi, jangan ditinggikan, cukup tanah yang asli dari situ, tidak ditambah dengan yang lain. Secengkal saja paling tinggi. Ikuti. Kata Nabi, jangan dibangun. Maka ikuti, jangan dibangun. Tidak perlu dikasih cahaya, kasih lampu, tidak perlu. Ikuti. Kalau diikuti semuanya, selamat kita. Tetapi ketika dilanggar satu rambu, dibangun. Bahkan megah. Dengan marmer yang paling mahal. Dengan kubah di atasnya. Dengan lampu yang bersinar terang. Mulai orang berdatangan. Kuburan siapa gerangan? Maka duduk di sana. Kemudian mereka beribadah. Padahal sudah dikatakan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Ini rambu berikutnya. Dilanggar lagi. Saya kan beribadah pada Allah. Kalau beribadah pada Allah di masjid, bukan di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Saya mau sholat. Oh salah pak. Loh maksudnya salah. Mau sholat ya? Itu masjidnya di sana. Ini kuburan. Salah alamat bapak. Loh, ini kan kuburan orang soleh. Kalau kuburan orang soleh kenapa? Berbeda hukumnya. Boleh sholat di sana. Ikhwani fillah azakumullah, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian i'tikaf di masjid-masjid. Bagaimana dengan perintah Rasulullah SAW untuk salat jamaah di masjid? Kenapa salat di kuburan? La taj'alul qubur masajid, kata Nabi. Jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Dilanggar oleh mereka. Yang penting kan ibadahnya pada Allah. Ibadah di mana saja boleh. Begitu salat di sana, menghadap kiblat, enggak menghadap kuburan.
menghadapnya ke kiblat. Berdoanya kepada Allah. Masih bagus kan? Iya, tapi tempatnya salah. Salat di situ, di sebelah kuburan, merinding. Ditiup-tiup oleh jin. Rasanya lebih khusyuk. Mulai. Maksudnya gimana Bapak? Daripada sholat di masjid, lebih khusyuk sholat di sini. Mungkin karena kekuatan gaib dari si mayit tadi ya. Ternyata orang soleh itu masih berpengaruh walaupun sudah mati. Mulai klinik masuk. Mulai syaitan meniupkan di hatinya. Kalau kamu berdoa lebih makbul. Apalagi kalau kau sebut namanya. Ya Syekh Wali Fulan, sampaikan kepada Allah. Bukankah engkau orang yang soleh, dekat dengan Allah, ada di sisi Allah. Sampaikan kepada Allah SWT. Oh saya minta begini, minta begitu. Sudah berapa rambu yang dilarang. Ujung-ujungnya dia akan berkata bukan lagi kepada Allah, tapi kepada syekh yang mati ini. Ya Syekhina, ya Maulana, ya Habibullah, ya Wali Fulan, ya Wali Fulan. Aghithna, aghithna. Tolonglah kami, bantulah kami susah. Sudah musyrik. Keluar dari dasarnya Islam. Yaitu tauhid, la ilaha illallah, tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Itu dilanggar. Rambu pertama dilanggar, kedua dilanggar, ketiga dilanggar, 4, 5, 7 sampai yang terakhir tauhid pun dilanggar. Tauhid yang dengan itu orang jadi masuk Islam. Kalau dilanggar ya keluar lagi dari Islam. Nasallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan qad azumatil fitnah. Fitnah kuburan ini sungguh sudah merajalela dan sangat besarnya di masyarakat. Mereka mengagungkan, mereka menyembah, mereka mengkeramatkan sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia. Beliau berkata, "Kaifa antum idza lubistum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yansha fiha as-saghir." وتجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت السنة إذا غيرت قالوا أو قيل غيرت السنة. Persis seperti dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Beliau berkata, bagaimana kalian kalau kalian sudah dikuasai satu fitnah, yang orang tua semakin rentak di dalam fitnah, anak kecil menjadi dewasa di dalam fitnah, yang tua renta sampai mati di dalam fitnah, sehingga manusia menganggapnya kalau itu sunnah karena terlalu lama, terlalu besar, terlalu merata, dianggapnya sunnah. Idza ghuyyirat, kalau dirubah mereka akan marah dan berkata, ghuyyiratis sunnah, kok sunnah dirubah? Baik, sudah sampai segitukah fitnah kubur di Indonesia? Silahkan jawab sendiri. Dari mulai kecil sampai dewasa, ya sudah kebiasaannya adalah urusan kuburan. Ada acara ini kuburan, Idul Adha, Idul Fitri kuburan, ada acara perayaan kuburan, ada Maulid Nabi kuburan, Isra Mi'raj kuburan lagi. 7 harinya, 10 harinya, 100 harinya kuburan lagi. Kemudian bikin lagi haul, setiap tahunnya kuburan lagi. Kalau dirubah, mereka akan berkata, sunnah dirubah. Ini sudah turun-temurun. Sudah dari dulu para kiai, para ustadz, para muslimin mengerjakan seperti ini. Ini adalah sudah perkara yang lumrah, perkara yang biasa. Ini adalah perkara yang sudah jadi adat istiadat. Ini kearifan lokal. Jadi, tabur bunga, berikan sesajen, itu dikatakan sebagai kearifan lokal yang sudah biasa. Kenapa harus dirubah? Ikhwani fillah, a'azakumullah, selalu mengundang Allah murka. Selalu menagih bencana. Selalu meminta, ya Allah, berikan kami bencana, berikan kami bencana, kami menantangmu.
Allah menyatakan la ta'budu asy-syaitan, jangan sembah syaitan. Mereka tetap mengikuti syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala tad'u ma'allahi ahada, jangan meminta kepada selain Allah satu apapun. Jangan meminta kepada selain Allah seseorang pun, sesuatu pun. Jangan meminta pada makhluk, jangan meminta pada batu, jangan meminta pada penunggu laut, penunggu kuburan, penunggu gunung, penunggu sungai, penunggu apa lagi? Penunggu kebun-kebun, sawah, ladang, Dewi Sri. Jangan. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ini tauhid. Tetapi ditentang. Nasallahu alaihi. Berkata rahimahullah, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga menyatakan idza ghayiratis sunnah, kalau dirubah mereka berkata kalau dirubah sunnah. Wala khawfil fitnah naha Umar radhiyallahu taala anhu an tatabbu'i atharin nabi, dan karena kekhawatiran fitnah inilah Umar bin Khattab sebagai Khalifatul Rashid yang kedua, sebagai sahabat terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, memerintahkan instruksinya sebagai penguasa. Jangan menelusuri peninggalan-peninggalan. Tidak perlu kalian tatabbu' atharan Nabi. Apa yang dianggap oleh Nabi sebagai tempat yang mulia, tempat yang suci, kita memuliakannya sebagai tempat suci. Apa yang Nabi tidak menganggapnya tempat suci, maka itu bukan tempat suci. Walaupun Nabi kebetulan berhenti di situ, buang air kecil di situ, apakah ada kemuliaan tempat itu? Nggak ada. Rasul istirahat, buang air kecil, jalan lagi. Dibangun masjid. Ini tempat singgahnya Rasulullah waktu itu, Namirah, sebelum Arafah. Rasulullah membaiat sahabat-sahabatnya di bawah pohon. Wah, berarti pohon ini ada sesuatunya. Kebetulan Rasulullah SAW berarti di situ, tidak ada apa-apanya. Pohon tetap pohon. Nabi nggak mengatakan pohon ini pohon keramat, tidak ada. Maka Amirul Mukminin ketika melihat mereka berduyun-duyun ke sana bertanya, kemana mereka itu? Mendatangi pohon yang dulu para sahabat dibaiat di bawah pohon itu. Apa kaitannya? Apakah ada sunnah dari Nabi SAW untuk datang ke tempat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tebang. Tidak ada dalil yang memuliakan. Ini barakallahu fikum marahnya kaum musyrikin dan kuburin sampai hari ini marahnya. Umar bin Khattab itu menghilangkan sejarah. Umar bin Khattab menjaga tauhid, bukan menghilangkan sejarah. Menjaga tauhid. Bahkan ketika peperangan menang sampai mereka berkata, Khalid datang, kita menang. Khalid turun, dipecat, nggak punya salah. Wah, itu karena iri, karena takut kalah saing dengan ketenaran Khalid bin Walid. Bukan. Umar bin Khattab menjaga tauhid, kemenangan dari Allah. Abu Ubaidah bin Jarrah, kamu yang memimpin, dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, tetap menang. Maka akidah mereka lurus kembali. Ternyata bukan dari Khalid kemenangan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup segala macam pintu-pintu yang mengajak kepada bahaya, kesyirikan, penyimpangan, ditutup oleh Umar. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan lanjutkan insyaallah pada salat maghrib billahi taala. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.